Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus dan langsung saja saya ke Mas Kozinudin terlebih dahulu. Ya. Jadi kemarin kita sudah dengar pasca diperiksa, klaster kedua, ini polisi mengatakan memang tidak ditahan tapi ada 5 saksi meringankan yang kemudian disodorkan oleh tim Anda begitu. Jadi siapa sebetulnya 5 saksi ini, Mas? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menjawab itu, yang pertama kami ingin menyampaikan bahwa ternyata bangsa kita, negara kita, negeri ini masih memiliki banyak stok negarawan yang punya etika, lebih memilih mengedepankan penyelesaian ketimbang menimbulkan kegaduhan dan pembelahan di tengah-tengah anak bangsa dalam hal urusan ijazah. Maksudnya adalah hari ini baru saja kita saksikan Hakim Mahkamah Konstitusi Pak Asrul Sani, ya kan sebelumnya diterpa juga ijazah palsu, tapi hari ini beliau dengan gentleman sebagai seorang negarawan menjelaskan langsung kepada publik, menunjukkan ijazahnya, berikut lampiran dokumen pendukung sambil menjelaskan kronologis perolehan ijazah itu secara runtut, sistematis, dan make sense bagi publik. Jadi maksud Anda? Dan akhirnya hal itu melegakan publik dan selesai urusan dari ijazah palsu yang gaduh di kasus Pak Asrul Sani. Saya kira sebenarnya kalau Saudara Joko Widodo mau mengambil langkah yang sudah ditempuh Pak Asrul Sani ini, tidak perlu tuh ada tadi paparan sampai 9 bulan, 1 tahun dan seterusnya. Walau kubu Jokowi kan selalu ya membangun narasi berbangsa itu dengan suuzon, buruk sangka. Maksudnya begini, kalau ditunjukkan belum tentu nanti selesai, nanti masih dituduh lagi, diteliti lagi dan seterusnya. Ini kan suuzon duluan, padahal belum tentu asumsi itu terjadi, apalagi kalau memang barang tersebut asli gitu ya kan. Oke, tahan dulu di situ, saya tanyakan Bang Ade. Jadi suuzonnya itu benar apa tidak? Saya rasa itu fitnah lagi tuh sebenarnya. Sebenarnya beliau itu bukan keberatan untuk memberikan atau menunjukkan. Beliau sering sudah menyampaikan di beberapa media kan bahwa akan menunjukkan bila mana sudah yang minta itu adalah institusi yang berkompeten. Yang artinya adalah? Polisi, hakim, jaksa. Nah saat ini perlu kita pahami nih, ini pidana nih, ya kan? Tidak ada lagi kapasitas seorang Insinyur Joko Widodo atau Presiden ke-7 Republik Indonesia ini untuk menunjukkan kepada publik. Tidak ada lagi. Kapasitas dia selesai pada saat setelah disitanya ijazah itu. Jadi di 3 institusi tadi ya, polisi, tentu jaksa, hakim ya? Jadi yang menunjukkan ijazah itu nanti jaksa. Ya kan, dari pelimpahan dari kepolisian diberikan kepada jaksa sebagai bahan yang disita. Jadi seluruh yang disita termasuk akun, flash disk, foto, dokumen yang terkait dengan perkara ini tentunya akan dilimpahkan kepada kejaksaan. Jadi tidak perlu ke publik artinya? Bukan, jaksa yang akan menunjukkan itu di pengadilan. Gitu loh. Karena kenapa? Beliau sudah diwakili oleh negara, termasuk kami. Kan ada 2 nih. Kan dari yang diizinkan oleh undang-undang atau KUHAP itu kan pelapor, korban, dan pelapor yang mengetahui melihat. Jadi artinya gini, saya tambahkan sedikit bahwa jaksalah saat ini yang memiliki beban itu di peradilan nanti. Bila mana, ya kan, nanti saya diprotes lagi nih, ya kan. Kok tahu nih, seolah-olah udah mau masuk pengadilan. Bila mana ini berlanjut dan dikategorikan cukup. Berarti ada kemungkinan dari pihak Pak Jokowi tidak berlanjut ke pengadilan? Tentu pasti tetap berlanjut. Tetap berlanjut. Bahwa beliau akan datang sebagai saksi pelapor itu pasti dihadapkan di pengadilan. Tetapi yang membawa ijazah itu nanti adalah jaksa tentunya. Jaksa. Karena udah disita kan. Mas Yosini, tanggapan Anda. Itu kan menunjukkan konfirmasi kubu Jokowi ini nggak pede sebenarnya gitu loh. Nggak pede gitu. Kalau pede nanti di pengadilan. Dan narasi yang kami bangun sebagai pengantar itu bukan kaitannya hari ini setelah jadi laporan polisi, tapi jauh hari. Coba kalau Pak Asrul Sani mengadopsi metode yang sama dengan Saudara Joko Widodo. Nunggu, mungkin sampai besok hari kiamat masih bahas ijazahnya Pak Asrul Sani. Tapi maksud saya adalah itulah sosok yang negarawan itu tidak menggunakan egonya yang kemudian mendakwa rakyat dengan kalimat, apa kewenangan saudara bertanya kepada saya? Tidak ada kewajiban bagi saya untuk menunjukkan kepada saudara. Tidak begitu. Kita bicara berbangsa, berbicara tentang solusi yang paling praktis agar apa? Keyakinan publik segera kembali dan selesailah masalah ini. Tapi benar tadi bahwa hari ini sudah masuk proses pro justisia, makanya kemarin kami sudah ajukan sejumlah ahli dan saksi. Di antaranya 1 ahli linguistik forensik Profesor Dr. Aceng Ruhandi Saifullah, itu dari UPI ya, Bandung.
Dan yang kedua ada ahli pidana, Mas Gandar Bonaparte dari UI. Kemudian ada Dr. Azmi Sahputra dari Trisakti. Itu bidangnya? Bidangnya pidana 2 ya. Pidana 2, oke. Dan terakhir ITE dari Prof. Henry Subiakto gitu. Itu dari UNER ya. Saya mungkin salah nyebut, nanti kita cek lagi begitu. Dan juga beberapa saksi yang kemarin sudah sempat dipanggil tetapi terhalang karena isu demonstrasi ya. Berarti bukan 5, lebih dari 5? Lebih dari 5. Di luar keterangan Polda kemarin? Ya, di luar keterangan Polda kan yang jelas 2 sudah masuk. Ya. Ada 4 yang baru berarti 6. Ada lagi saksi fakta 3 yang masih kami konsultasikan. Dan Kamis besok insya Allah kami akan berkirim surat resmi karena tadi penyidik sudah menghubungi tim kami untuk segera memberikan respon berupa surat permohonan untuk mengajukan ahli secara resmi kepada Direktur Reskrim di Polda Metro Jaya. Sudah ada tanggalnya, Mas Kusi? Tanggal untuk kepastian pemeriksaan kan kita menunggu dari Polda. Baik. Jadi surat dari kami, rencana Kamis kami datangi, itu juga sekaligus wajib lapor. Karena ya klien kami tidak ditahan itu kan bukan karena ansih soal tadi mengajukan saksi dan ahli. Banyak juga perkara lain ada saksi ada ahli ditahan juga. Tapi sekali lagi dalam forum yang baik ini kami ingin sampaikan rasa terima kasih kami atas dukungan seluruh rakyat Indonesia. Karena faktor dukungan dan tadi data yang luar biasa ramai itulah saya kira menjadi latar belakang tidak ditahan. Karena memang problemnya itu adalah problem masalah kajian yang kemudian simpulannya palsu itu kemudian dikriminalisasi. Kalau tadi ada Mas, tadi Anda mengatakan data yang banyak dari netizen itu yang membuat akhirnya tidak ditahan. Jadi artinya polisi mengikuti crowd publik begitu. Nah, ini yang saya mau tegaskan kepada rakyat agar jangan berhenti bersuara bahwa sebenarnya hari ini ya hakimnya itu rakyat. Kalau kita menunggu vonis pengadilan hanya 3 orang hakim, maka intervensi kekuasaan akan mudah. Tetapi kalau kita jadikan rakyat jutaan ini sebagai hakim, maka tidak akan ada intervensi. Baliknya kemana? Ke logika dan fakta, juga norma peraturan perundangan yang berkenaan. Lalu rakyat yang akan menilai, sebenarnya yang lebih reasonable itu alasan saudara Joko Widodo yang berpelit-pelit, yang mengulur-ulur waktu, pinjam ini, pinjam itu, nggak seperti Pak Asrul Lani yang mudah, atau logika Roy Suryo yang sebenarnya sederhana, dia sudah tampilkan hasil kajiannya, Rismon Nipar juga sudah terbitkan buku, yang sampai hari ini buku itu tak pernah dibantah. Kalau konteks perdata, sesuatu yang tidak dibantah, berarti dibenarkan. Dibenarkan, saya ke ini, Bang Ade. Jadi gini. Tanggapan Anda singkat. Tanggapan saya gini. Panjang nggak apa-apa. Saya akan lemparkan kepada narasumber lain. Iya. Silakan. Jadi bahwa kemudian Bang Kosi mengatakan bahwa ini adalah pengadilan rakyat, itu saya tepis dulu. Bukan pengadilan rakyat. Tidak dikenal di dalam hukum positif kita itu sebenarnya kan. Ya pengadilan ya nanti di pengadilan. Kemudian bahwa yang berkembang adalah narasi hoax. Pernah nggak kita pikirkan bagaimana suasana kebatinan keluarga besar Bapak Insinyur Joko Widodo terhadap apa yang menerpa beliau? Atau apa yang Anda lihat kemudian teman-teman relawan kan sering sekali ke sana Anda melihat bagaimana psikologis Pak Jokowi begitu? Jadi kalau psikologis Pak Jokowi kan udah terbiasa ya. Kalau yang aku lihat terbiasa dengan fitnah, bahkan kucing tabrakan pun ya yang salah Pak Jokowi kan selalu begitu. Tetapi yang terjadi saat ini di lapangan bahwa kemudian ada banyak juga WA dari beberapa relawan menyampaikan loh, ini gimana sih Bang? Wah, padahal dia nggak tahu nih bahwa posisinya sekarang ini kan bukan saya tidak mewakili Bapak Insinyur gitu, tapi kami setara, sama-sama pelapor gitu loh. Nah, bahwa apapun nanti hasilnya harusnya kita menyampaikan kepada publik, melihat bahwa wahai publik, ini UGM loh yang mengeluarkan. Saya cuma menganalogikan sederhana Bang. Kalau uang itu dicetak oleh BI, yang berhak mengatakan bahwa itu asli adalah pencetaknya kan. Bukan Roy Suryo. Atau Rismon Nipar. Ya kan? Bukan itu. Jadi itu intinya. Saya tangkap statement itu. Tapi ada satu logika menarik yang kemudian disampaikan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD terkait dengan isu ini. Kita akan dengarkan bersama terlebih dahulu. Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka. Kita tidak tahu persis kan. Itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu? Atau karena soal lain? Misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa? Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duaji. Sependapat juga dengan Pak Jimli. Dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu, gitu. Kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu,
Ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak. Iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang memusuhnya. Polisi itu hanya mengimpun alat bukti lalu dijadikan bukti di persidangan. Polisi tidak boleh menyimpulkan ini asli, gitu. Tidak boleh. Jadi harus diputuskan. Oleh sebab itu senarionya dua menurut saya. Satu, di pengadilan Roy Suryo itu sendiri nanti akan mengatakan begini, Roy Suryo akan mendesak ini, buktikan dong dulu bahwa itu asli. Saya tuduh itu palsu, mana aslinya? Kan gitu. Bisa begitu ya nanti? Ya bisa begitu, memang begitu kan? Iya, iya. Mana aslinya? Kalau saya nuduh palsu lalu aslinya tidak ditunjukkan, mana? Karena logikanya adalah harusnya Iya dong. gugatan soal ijazah dulu yang diproses, baru kemudian pencemaran nama baik kan? Baru dia Ini pencemaran nama baik kalau ini terbukti palsu. Ini terbalik Pak Mahfud. Ini sekarang pencemaran nama baiknya dulu yang diproses. Iya, tapi nanti di dalam kan penasehat hukumnya bisa dan begitu ya? hakimnya harus membalik logika ini. Kalau tidak begitu nanti kacau hukum. Baik, ini menarik, ada 2 poin paling tidak yang saya tangkap sebagai awam begitu. Saya ke Mas Heri. Jadi artinya ketika dikatakan ya pengadilan yang bisa mengatakan asli atau palsu dan penuduhlah yang harus membuktikan. Logikanya seperti apa kemudian dalam hukum pidana? Ya, dalam konteks hukum secara umum ya, kita mengenal istilahnya actori incumbit onus probandi begitu ya. Siapa yang mendalilkan maka dia kan tetap harus membuktikan. Oke. Nah, cuman dalam konteks ini karena sudah masuk ke tahapan penyidikan, berarti kan sudah berlaku 2 asas tadi ya, asas presumption of innocence, praduga tidak bersalah, pasti itu akan dipegang teguh prinsip oleh Bang Kosenudin dan juga Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Tapi di sisi yang lain pastinya penyidik akan bicara dalam konteks asas presumption of guilt. Bagaimana membuktikan kesalahannya. Nah, tinggal tadi persoalannya kan kita melihat ini objeknya adalah ijazah. Nah, kalau memang ada keyakinan penyidik berdasarkan minimum 2 alat bukti tadi bahwa ini adalah memang palsu, ya sebenarnya nggak perlu juga menurut sampai ratusan saksi begitu ya. Kemudian ahli yang jumlahnya sampai lebih dari 5 orang untuk hanya memastikan itu ijazah asli atau tidak. Tapi artinya tepat hanya di polisi, tidak kemudian di pengadilan untuk membuktikan asli atau palsunya tadi? Begini, karena ini kan proses dalam sistem peradilan pidana kita nggak bisa langsung jam ke pengadilan kan. Ada tahapan-tahapan yang harus ditaati dulu, dilakukan. Yaitu dalam judicial proses itu ada tahap penyidikan dulu. Bahkan sebelum penyidikan ada penyelidikan. Kalau kita mau memegang teguh prinsip penyelidikan bahkan, itu yang akan menentukan pintu masuk awal apakah ini perbuatan hukum atau tidak. Baik. Baru kemudian kita bersoal ada perbuatan pidananya atau tidak. Baru menemukan tersangka dan lain sebagainya, itu kan Baru masuk di naik dalam ke proses situ. penyidikan tadi. Nah ini harusnya kalau taat di proses penyelidikan ini jelas di situ. Bahkan peluang untuk menghentikan katakanlah perkara, bukan hanya bicara kasus Pak Jokowi saja ya, itu bisa juga di penyelidikan. Ada surat perintah penghentian dalam ini, sprindiknya bisa dihentikan begitu ya. Bukan hanya sprindiknya saja, seperti misalnya kita menghentikan di ketentuan penyidikan. Jadi peluang itu masih ada, bahkan penyidikan dijalankan pun masih ada ketentuan pasal 109 ayat 2 KUHP bahwa bisa diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan. Jika misalnya alasannya perkara itu bukan perkara pidana atau tidak cukup bukti. Nah, cukup bukti itu kan merujuk pada ketentuan 2 alat bukti tadi. Pun dengan ratusan saksi kalau kita merujuk pada kasus ini begitu ya? Ya, karena itu saya ingin mengatakan begini, bahwa dalam penanganan perkara itu bukan kuantitas ya. Bukan jumlah sebanyak-banyaknya saksi. Kalau bahkan saksinya banyak tapi menerangkan satu hal yang sama, berarti kan tidak ada hal yang baru di situ kan. Tapi ketika ada keterangan yang saling berkaitan, relevansinya ada terhadap membuat terang benderangnya suatu perkara pidana, maka itu boleh saja lebih dari 2 saksi ataupun sepanjang itu masih bisa dimungkinkan. Tapi menurut saya begini, bukan catatannya lebih kepada banyak-banyakan tadi, tapi apakah kualitas dari keterangan yang disampaikan itu memang memiliki bobot penilaian secara pembuktian sempurna misalnya. Kalau kita mau jadi memberatkan atau meringankan sebetulnya akan begitu ya? Ya, dan itu sebenarnya dalam konteks sistem peradilan pidana kita kan ada namanya prinsip fair trial ya. Fair trial kan lebih kepada prinsip kesetaraan, bahwa pelapor dan terlapor sama-sama diberikan ruang yang sama. Ya, apakah dia menghadirkan keterangan saksi, keterangan ahli tadi, sehingga ketika akan diambil satu keputusan terhadap penilaian penyidikan tadi akankah dihentikan atau dilanjutkan, itu sudah
memudahkan bagi tahapan selanjutnya. Baik. Karena kita kan tidak hanya Jadi tidak menyoal boleh pada, meninggalkan PR untuk tahap selanjutnya. Seharusnya begitu. itu Ya? yang saya maksud, bahwa kita tidak hanya menyoal pada tahap penyidikan. Baik. Jangan-jangan kalau ini tanpa pemikiran yang panjang, karena ini ibaratnya lari bukan lari sprint jarak pendek, Mas Bram, tapi kan jarak panjang. Oke, Ya, maka baik, dia harus kami memikirkan bagaimana tahapan itu harus selesai sampai pada putusan. Baik. Tentunya putusannya harusnya mengacu pada bersalah pemidanaan. Karena putusan pun ada 3 jenis kan, Baik, lepas baik. dari segala tuntutan hukum ataupun putusan bebas tadi. Oke, gitu. baik. Saya ke Mas Adi. Jadi kalau dari logika yang saya tangkap dari Mas Heri, rasanya episodenya masih panjang. Kalau secara politik, endgame-nya sudah dekat atau belum menurut Anda? Ya kalau mendengar pernyataan dari Bang Roy Suryo dan kawan-kawannya kan ini panjang, ini kan tersangka. Kalau kemudian ada proses dakwah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi prosesnya panjang. Jadi ini adalah episode-episode yang sebenarnya paling banyak ditunggu oleh publik. Tapi saya membaca ada 2 hal. Pertama, narasi politiknya terus berkembang. Soal tuduhan-tuduhan ini apakah layak untuk dibuktikan langsung oleh Pak Jokowi atau tidak. Kalau Bang Ade kan apa pentingnya membuktikan ini kalau tanpa misalnya ada perintah dari pengadilan, hakim dan seterusnya. Tapi Bang Hozin ini bicaranya ya nggak harus gitu-gitu amat lah. Bang Arsul Sani sudah contoh yang baik dan seterusnya. Itu kan narasi politik yang saya kira sudah berkembang sejak 10 bulan yang lalu. Ini kalau anak sudah lahir 1 bulan. Mestinya ini adalah satu diskursus yang pastinya sampai kapanpun soal politik tidak berkesudahan. Jadi maksud Anda harusnya babak baru atau kita sudah terlalu lama Nah, sebetulnya? babak barunya adalah ini sudah ada tersangka. Jadi memang yang ditunggu oleh publik soal pembuktian. Apakah ini akan terus dengan bukti-bukti yang kuat atau akan ada bukti-bukti yang bisa membantah dengan saksi-saksi yang dianggap meringankan itu. Oke, Jadi baik. kalau feedback politik itu harus dibuktikan langsung oleh Pak Jokowi atau tidak perlu, saya kira itu adalah isu-isu di luar pengadilan. Itu adalah isu-isu di luar penyidikan. Penyidikan tentu akan melihat apakah bukti-bukti yang pertama kan pastinya penetapan tersangka ini ada alat bukti, nggak main-main. Oke. Apalagi sudah memanggil begitu banyak saksi yang dianggap memiliki kapasitas kompetensi untuk mengarah kepada persoalan tersangka ini. Tapi kan ada kesempatan yang kemudian diberikan oleh kepolisian kepada Bang Hozin untuk membuktikan bahwa tuduhan-tuduhan ini misalnya tidak valid, tidak benar dan seterusnya. Oke, Inilah yang saya kira episode-episode yang kedepannya tentu tidak perlu tafsir-tafsir politik apapun. Yang ada itu adalah hukum formal, hitam dan putih. Siapa Oke. yang kuat dia akan kuat dan kemudian yang lemah dia akan menjadi lemah dalam Jadi konteks maksud ini. Anda harusnya sudah gamblang, tidak perlu tafsir lain? Ya yang ke depan yang dilihat oleh publik ada persoalan hukumnya. Oke, Kecuali baik. sebelum ada persoalan tersangka. Oke, Jadi baik. Tahan narasinya di situ. bisa kemana-mana. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad juga bisa dikembangkan narasinya. baik. Tapi Tahan, ini Mas sudah Adi. menjadi persoalan hitam putih, Pak. Hitam putih itu sudah ada beberapa tersangka dan sudah diumumkan. Tinggal pembuktian soal yang dianggap meringankan itu nantinya. Oke, baik. Kita akan lihat apakah benar hipotesa Anda sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mas Nova. Mas Nova, saya akan ajak Anda lagi untuk lihat bagaimana netizen, apakah benar kasus ini sudah sampai pada tahap hitam dan putih babak baru. Kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus.